Jadi sisi gelapnya motivasi ya, itu sebenarnya satu itu adalah orang selalu berpikir sukses itu yang dibutuhkan cuma motivasi. Iya. Ini bener banget. Nyataan ya, Bu, ya. Kalau asal dimotivasi semua orang bisa. Ya? Betul. Jadi orang selalu berpikir from zero to hero. Orang sampah, gak punya karakter, gak punya skill, gak punya apa, lu motivasi terus jadi pahlawan gitu. Sukses gak bisa. Hai guys, welcome to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Nah, siapa lah yang gak suka motivasi? Bener banget. Kita apalagi waktu masih muda nih, Iya. dapat motivasi from zero to hero. Wah, itu sih udah kan. Itu motivasi baik standar ya. Banget lah, apalagi kalau dengar ada motivator apa ngomong videonya. Waduh, itu sih seru banget lah. Saya mengenang masa lalu tuh. Dulu masih sering banget seminar-seminar. Ya, ikut seminar ya. Kita bayar 50.000, 100.000 buat ikut. Gitu. Suka banget dulu kita ngikutin suka banget. soal motivator, motivasi. Apalagi masih mencari jati diri. Iya. Wah gila itu sih membantu lah. Memang jujur membantu banget. Membantu. Tapi sampai satu titik ya kita ngerasa wah kayak gitu terus juga mentok ya kan kemana-mana gitu. Nah hari ini jadi kita mau pengen bahas sisi terang dan gelapnya motivasi lah. Oke. Nah jadi dunia motivasi ini menurut pandangan kita dari pengalaman kita itu kira-kira seperti apa gitu. Nah pertanyaan pertama nih Har. Sisi positifnya dulu nih. Kira-kira apa bagusnya dari motivasi yang lu dapat? Sebenarnya sisi positif motivasi itu adalah kadang kan kita itu waktu mencari jati diri, kita itu gak ada goals yang jelas. Iya. Kita juga gak tahu mau diarahkan kemana hidup kita. Jadi waktu itu kalau seandainya kita ternyata ikut motivasi dan lain-lain gitu ya, kita pasti lebih termotivasi, lebih pengen untuk mencapai goalsnya. Yeah. Dan juga waktu dulu kan masa orang beda-beda ya. Ada orang yang disediakan semuanya oleh keluarga. Tentu orang seperti itu pasti lebih dorongan untuk suksesnya lebih kecil daripada orang yang dari dulunya itu hidupnya sulit. Yeah. Bukan berarti gak mau sukses ya orang yang berkecukupan mau sukses, tapi dorongannya itu loh yang belum, tergantung didikan orang tua gitu. Nah, motivasi-motivasi seperti ini pasti lebih mendorong lagi. Itu sih. Jadi waktu dulu itu kepake banget lah. Itu satu. Kedua, tentunya pasti pas kita itu down, ada masa di mana itu kita itu kehilangan kepercayaan dengan diri kita. Iya. Cuman butuh ada orang yang yakinin kita aja gitu. Bener. Jadi sebenarnya waktu kita down kita kadang-kadang kita itu susah untuk bangkit dengan tenaga kita sendiri. Betul. Jadi kita butuh dorongan, kita butuh push lah gitu. Nah itu sih beberapa. Kalau sendiri mah? Menurut gua selain yang Hartono ngomong mungkin juga buat ngedongkrak kita. Jadi waktu kita itu misal dulu batasannya mungkin cuma segini nih. Cara naikin motivasi bisa mungkin bertahan 2 hari lah bisa jadi. Saya balik lagi ke sana. Cuman memang seiring berjalannya waktu ini ngedongkrak pelan-pelan naik. Betul. Cuman ada masanya ini akan mentok. Betul. Jadi lu gak akan selamanya itu naik terus. Naik di sana aja karena kayak dosis obat sebenarnya. Iya, lama-lama lu kebal. Lama-lama lu kena motivasi itu udah gak ada efeknya. Betul banget. Nah, jadi nanti lah kita bahas juga sisi gelapnya. Tapi ya sisi bagusnya itu. Maksudnya kita bantu kita itu ngedongkrak, terutama di masa-masa kita itu masih mencari jati diri, masih bingung, lalu ya apa-apa kita juga masih belum tahu. Nah, di sana tuh biasanya kita dapat inspirasi. Iya. Nah, dapat inspirasi, dapat cerita orang sukses. Ternyata dulu dia susah juga. Iya. Ceritanya sama nih kayak gue. Jadi memungkinkan. Iya, jadi kita itu ternyata dia bisa, harusnya kayak gue juga bisa dong. Betul. Nah, tapi ternyata faktanya tidak selalu. Nggak semuanya kayak gitu ya. Benar. Nah, itu cerita bagusnya lah ya. Nah, sekarang kita masuk nih berikutnya. Kan tadi kita juga udah bilang, setiap yang bagus pasti ada yang jeleknya nih. Iya, betul. Nah, gimana menurut lu yang waktu lu rasain ternyata sampai satu titik itu kayaknya udah gak terlalu banyak artinya. Nah, menurut lu gimana? Jadi sisi gelapnya motivasi ya, itu sebenarnya satu itu adalah orang selalu berpikir sukses itu yang dibutuhkan cuma motivasi. Iya. Ini bener banget. Nyataan ya, Bu. Nyataan. Udah nyataan. Kalau asal dimotivasi semua orang bisa. Betul. Jadi orang selalu berpikir
From zero to hero. Orang sampah, gak punya karakter, gak punya skill, gak punya apa, lu motivasi terus jadi pahlawan gitu. Gak bisa. Jadi motivasi ini tidak bisa mengubah orang yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada karakter, tidak ada integritas menjadi sukses. Yang bisa mengubah itu apa? Ya orangnya berubah. Jadi motivasi itu cuman keinginan, niat, tekad. Yang bikin orang berubah apa? Yang dia lakukan sehari-hari, komitmen dia, integritas dia, disiplin. Betul. Berapa kali kita ikut motivasi, Jumat motivasi, Senin udah lupa apa yang dia omongin. Minggu juga udah lupa. Minggu juga udah pergi makan bakmi, udah lupa semua. Nah, itu yang sering orang salah kaprah. Jadi orang selalu berpikir bahwa wah gagal, wah harus cari motivator. Enggak. Sebenarnya lu gagal, lu harus tahu dulu lu gagalnya kenapa. Kalau lu orangnya tiap bangun pagi gak bisa, tiap selalu telat apa, lu cari motivator oke, untuk lu ingin berubah. Tapi setelah ingin berubahnya ini loh, yang lu perlu lakukan sesuatu, bukan cuma lu pengen. Jadi jangan menggantungkan seolah-olah ini cuman dari motivasi gitu. Betul. Karena bukan dari luar sebenarnya kan? Bener. Jadi kita sulitnya sih di area sana. Jadi orang selalu berpikir bahwa motivasi akan mengubah from zero to hero gitu. Jadi bukan yang motivasi lu sendiri. Sebenarnya sama lah kurang lebih ya. Maksudnya kita, tapi ya harus ngomong, gue setuju banget sih. Maksudnya seolah-olah tuh kita itu asal dimotivasi bisa sukses. Maksudnya waktu kita belum mengerti juga itu sih. Kita juga berpikir kayaknya kita kurang motivasi deh. Kurang tahu why-nya ini apa nih. Benar. Dan alasan lu sukses tuh lu belum ada gitu. Selalu cari why gitu. Padahal ada momen itu memang belum aja. Betul. Kayak semuanya belum mendukung. Misal lu belum kembangin relasi lu belum kembangin skill cara lu ngomong, secara karakter lu juga belum teruji. Jadi orang belum percaya sama lu. Integritas kita atau kita dari record yang nggak terlalu bagus apa. Jadi orang belum percaya aja gitu. Betul. Ya mau motivasi sebesar apapun kalau orang belum mau ya belum mau aja. Gitu. Misal kita jualan sesuatu lah, misal kita sales jualan apalah mobil gitu misal. Orang lah, misalnya ada yang lewat nih 10 orang, kita bagiin semua. Semuanya lagi gak butuh mobil aja. Memang lebih parahnya lagi gak ada duit. Betul. Lalu lu pikir karena wah kayaknya lu kurang motivasi nih, gak ada yang mau beli. Ya kan yang itu. Maksudnya memang lagi gak ada pas aja, gak pas. Orangnya lagi gak ada duit, sama memang gak ada niat untuk ganti mobil. Dan mungkin ganti mobil pun belum tentu yang di mobil yang level kita. Benar. Dan lain-lain. Jadi banyak faktor. Jadi motivasi ini kita perlu paham. Maksudnya penting untuk bantu kita ngedongkrak untuk breakthrough. Tapi habis itu nextnya ini tergantung kita gitu loh. Jadi setelah Jumatnya motivasi, hari Seninnya ya kita praktekin gitu. Benar. Jadi bukan nyari lagi hari Jumat berikutnya. Yaitu cuma muter-muter aja nantinya. Nah, jadi setelah ini nih jadi kita udah bahas nih sisi bagus, lalu juga sisi yang kita rasa perlu diperhatikan nih, jangan sampai jadi kecanduan cuma nyari motivasi di YouTube ataupun dari buku. Nah itu kan paling umum tuh. Hari ini misalnya udah baca nih sekian buku, tapi nggak ada perubahan di hidup. Ya kan kalau kita nggak lakuin. Nah, kapan waktu yang tepat kalau buat kita itu nyari motivasi sebenarnya? Sebenarnya pas kita kehilangan arah. Kita semangatnya, tenaganya besar, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Ataupun pas kita itu tahu harus ngapain, tapi kita nggak ada tenaganya. Padahal kita udah tahu nih mau ngapain. Jadi di dua posisi seperti itu kita butuh untuk ngedongkrak aja sebenarnya, untuk nge-push. Tetapi balik lagi nanti ke karakter dan kebiasaan. Jadi banyak banget orang itu menganggap remeh kebiasaan mereka. Mereka selalu berpikir, asal saya mau saya pasti bisa. Gak seperti itu. Kalau kebiasaan lu sudah tanam puluhan tahun gitu ya, maksudnya bertahun-tahun, lu mau ubah itu gak gampang. Kayak kita kebiasaan kakinya suka digoyangin. Itu kan walaupun kita tahu gak bagus apa, tapi kita gak selalu bisa tahan kan. Cuman maksudnya kayak nge-shoot ini ya kita tahu lah, kita nggak boleh terlalu goyang. Tapi nggak semudah itu gitu. Jadi kebiasaan, komitmen, integritas itu gak datang dalam satu malam. Nggak kayak lu klik tiba-tiba lu tahu lu
mau berintegritas, berkomitmen terus langsung bisa kan. Iya. Jadi memang seperti Hartono ngomong, kita udah coba ubah, kita udah nyari, misal tadi di momen 2 momen itu kita udah dapet lah motivasi. Setelah itu sebenarnya kembali ke kita yang coba maintain lah, kita yang coba maintain dengan cara-cara kita sendiri sih. Nah, kira-kira ada tambah lagi Gar? Ini gua kasih intermezzo satu cerita lah. Apa tuh? Kemarin gua lihat di Instagram bagus. Jadi suatu hari ada satu sales mobil itu hebat banget. Jadi temen-temennya itu kesel sama dia karena dia agak sedikit sombong. Karena jualnya bagus. Jualnya selalu paling bagus, paling hebat. Sombong. Tapi yang kesel itu sebenarnya manajernya dia justru. Manajernya dia. Jadi dia bilang ke dia, ya udah gini aja. Itu orang, jadi dia orang jual mobil bekas gitu ya. Itu orang mau beli tuh. Lu lihat ya itu bapak-bapak. Kita taruhan $1.000. Lu kalau sananya bisa jual dia taruhan ke orang yang jualnya bagus. Iya, taruhan. Dia bilang kalau lu bisa, ini orang yang jual bagus nih. Lu kalau bisa, lu jual ke dia, ya. Ini orang nggak pernah beli soalnya. Selalu datang nggak pernah beli. Lu kalau bisa, gua kasih $1.000. Terus tapi kalau nggak bisa, lu itu harus mengakui lu itu nggak jago lah. Intinya gitu. Nah dia pas keluar, dia bilang nih sama teman-temannya nih, gua nih ya yang kerjain dia, bilang nggak mungkin dia bisa jual. Itu kan pemilik showroom. Dia memang tiap hari datang dia sih, kan dia lihat mobilnya sendiri, gitu. Terus pemilik showroom datang, mukanya masam. Gue bingung, gue habis ngapain? Gue habis beli mobil gue sendiri. Katanya gitu, Saking jagonya di sales. Ini orang dia bisa bikin dia beli mobilnya sendiri gitu. Dia bilang, gue bingung, gue habis ngapain? Gue beli mobil gue sendiri. Dia bilang gitu, kalah. Maksudnya itu lah. Jadi orang hebat gak datang dalam satu malam. Dia pasti udah berlatih berpuluh-puluh tahun. Gitu. Tapi jangan salah nangkep juga ya. Kita nanti bilang motivasi ini gak bagus. Enggak. Motivasi ini dibutuhkan, tapi kita perlu tahu momennya kapan. Betul. Tapi ya seperti beberapa video kita sebelumnya, kita juga pernah cerita kayak misalnya lu lagi gak tahu mau ngapain. Dengan motivasi sebenarnya lu kan bisa mulai kayak lakukan sesuatu. Di video yang Hartono ngomong juga, yang di Instagram kita lumayan viral juga sih video. Nah itu kan juga maksudnya butuh motivasi untuk lu lakukan sesuatu. Jadi momen seperti itu lu butuh motivasi nih. Tapi jangan sampai ya lu tuh bergantung, lu nyari-nyari itu terus. Nah, itu yang mungkin nanti lu bisa kejebak. Kalau kayak gitu terus. Nah, kira-kira itu aja guys soal motivasi ya. Ada lagi? Itu aja sih ya. Itu aja lah ya. Gak ada cerita lagi ya. Udah guys, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.